Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nurul Azizah dari Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Nah, sudah 2 bulan terakhir ini, hampir 2 bulanan, kita menghadapi yang namanya pandemi COVID atau coronavirus, yang mana corona ini sangat berdampak pada kesehatan kita yang kurang baik dan sangat tidak baik pastinya. Nah, dengan adanya COVID ini ada beberapa dampak negatif dan juga tentunya ada dampak positifnya. Dampak negatifnya apa sih? Yaitu yang pertama, ketika orang terkena virus tersebut bisa menyebabkan gejala-gejala yang mana dalam tubuh kita, jika imunnya kita tidak kuat atau paling parah itu bisa menyebabkan kematian. Tapi saya nggak mau terlalu membahas dampak negatifnya ya, tapi banyak sekali kok dampak positif dari coronavirus ini. Apa aja sih? Yang pertama, kita jadi lebih sering banget yang namanya membersihkan lingkungan. Kan banyak sekali tuh sekarang orang-orang yang pada menyemprotkan disinfektan, kemudian cuci tangan, kemudian di mana-mana tempat ketika mau masuk toko, masuk musola, masuk apapun itu pasti di depannya sudah ada yang namanya tempat cuci tangan, dan pasti di situ biasanya disediakan sabunnya. Itu dampak yang pertama. Kemudian di beberapa lingkungan juga selalu membersihkan tempat-tempat yang biasanya kurang diperhatikan, tempat-tempat yang biasanya kumuh dan sebagainya, itu kemudian semuanya menjadi bersih. Agar apa? Agar COVID-nya mungkin tidak sampai ke situ ya, meskipun COVID itu sendiri, ingat ya, COVID itu tidak berada di udara, tidak bertahan lama di udara. Meskipun begitu, tapi kita harus tetap jaga kesehatan. Kemudian ini nih yang paling kurang disukai dengan masyarakat, yaitu kita harus menjaga jarak. Apalagi dengan orang yang biasanya hidup di pedesaan, mereka yang biasanya kumpul-kumpul, itu menjadi sedikit sedikit mengeluh dengan keadaan tersebut karena mereka harus menjaga jarak. Yang mana orang pedesaan itu biasanya selalu kumpul berbincang dengan orang-orang lain itu dengan jarak yang sangat dekat. Ya mungkin mereka keakrabannya terbangun dari situ. Nah, tapi mau gak mau, ketika ada keadaan seperti ini, mereka harus menjaga jarak. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk menjaga jarak ini agar ketika seseorang terkena coronavirus itu tidak menyebar atau tidak menularkan ke orang lain. Dan juga orang yang baru pulang dari perantauan atau baru pulang dari luar negeri itu juga harus dikarantina terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mereka jika terkena virus dikarantina, mereka bisa sembuh dahulu, terus kemudian baru bisa berkecimpung di areanya yang asli seperti itu. Nah, yang ketiga, ada yang namanya di sini orang-orang pada bingung soal perekonomian mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang biasanya bekerja, terus kemudian karena adanya COVID ini, malah ada yang diliburkan atau jam kerjanya menjadi kurang. Nah, untuk menghadapi masalah ini, ada banyak sekali cara bagaimana kita bisa memperoleh ekonomi yang meskipun tidak besar tapi tetap berpenghasilan seperti itu. Salah satu contohnya itu tidak jauh-jauh, tetangga saya sendiri itu juga memproduksi yang namanya itu sejenis tanaman yang ditanam di sebuah kantong plastik atau botol plastik bekas itu. Kemudian itu tanamannya ditanam di situ, kemudian bisa menghasilkan beberapa tumbuhan gitu, terus itu bisa dikonsumsi, kemudian bahkan bisa dijual seperti itu. Contohnya saja itu ada bawang merah, kemudian dikasihkan ke botol plastik itu, dikasih beberapa media, misalnya ada tanahnya, terus kemudian di bawahnya ada airnya, terus itu nanti bisa tumbuh, bisa diolah, bisa dimakan, bisa dijual bahkan, dan dari situ itu bisa menghasilkan uang. Kalau tidak seperti itu, kita bisa mengambil keuntungan dari, kan
kan sekarang itu ada banyak sekali orang yang membutuhkan masker. Nah, dari situ kita bisa membuat masker, kemudian kita jual. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada dampak positifnya dari sisi keagamaan atau yang namanya religius. Itu seseorang atau semua orang yang terkena dampak COVID ini kan pastinya punya banyak waktu di rumah. Nah, itu bisa ketika di rumah mempunyai waktu yang sangat luang atau sangat banyak, itu bisa digunakan untuk beribadah, yang mana sudah dianjurkan oleh para ulama. Ketika pagi mungkin bisa melaksanakan sholat duha, kemudian ditambahkan dengan sholawatnya, ditambahkan dengan wiridnya. Terus kemudian nanti setelah sholat duhur, misalnya ada kegiatan yang kosong atau apa, itu bisa diisi dengan ibadah lagi. Setelah itu malamnya pun bisa seperti biasanya, bisa diisi dengan sholat-sholat malam. Terus kemudian masalah dengan pendidikan, jangan lupa kita sudah dibekali dengan sosial media. Di sosial media ini kita bisa menggunakannya baik itu melalui WhatsApp atau melalui dengan aplikasi Zoom. Nah, itu bisa bertatap muka langsung. Tapi dengan keadaan biasanya jaringannya yang kurang baik, itu ya kita harus bisa bagaimana caranya sabar menghadapi jaringan yang mungkin kurang baik di area kita. Kemudian dengan sosial media, jangan lupa kita bisa mengikuti perkembangan berita, mungkin itu COVID atau berita apapun, tapi dengan syarat jangan lupa lihat itu beritanya benar atau tidak, saring dulu sebelum sharing. Nah, jadinya kita harus bisa pintar-pintar memilih apa sih berita ini, berita benar atau hoax sih. Terus kemudian nanti kalau berita itu emang benar dari sumber yang terpercaya, jangan lupa itu nanti bisa di-share. Nah, kalian juga boleh sharing-sharing, bisa update apapun itu di sosial media yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, ada banyak sekali kan dampak positif dari COVID ini. Jadi, jangan terlalu berkecimpung di hal-hal negatif yang ada di COVID-19 ini. Jadi, adanya pandemi bukan untuk kita bingungkan, bukan untuk kita menjadi panik, kemudian malah social distance-nya untuk menjadi sesuatu yang sangat negatif bagi kita, tapi tidak, banyak sekali dampak-dampak positif. Nah, itu tadi video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga apapun itu, jaga hati kalian juga boleh. Tetap jalankan apa yang diperintahkan oleh mereka yang sudah ahli. Tetap jaga kondisi, jaga social distance kalian. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan juga. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kurang lebihnya, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.